Halo Sobat Chemistry, bagaimana kabarnya hari ini? Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori atom yang bertujuan untuk mengetahui pengertian atom dan sejarahnya. Dan yang kedua, untuk mengetahui teori atom mulai dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan teori atom mekanika kuantum beserta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing teori. Ada yang tahu apa itu atom? Atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi, zat, dan partikel yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Meskipun kata atoms dalam bahasa Yunani yang berarti tidak bisa dibagi lagi, namun ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa atom tersusun dari partikel subatom yang lebih kecil seperti proton, neutron, dan elektron. Kemudian sejarah tentang atom. Sejak 2500 tahun lalu, manusia telah mencari tahu partikel yang ada di alam semesta. Dua orang filsuf, yaitu Demokritus dan Leucippus, adalah orang yang pertama yang mengemukakan ide tentang partikel terkecil ini. Mereka mengemukakan bahwa atom adalah unit terkecil penyusun semua materi yang ada di sekitar kita. Kemudian model atom. Model atom terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama, atom Dalton, atom Thomson, atom Rutherford, atom Bohr, dan atom mekanika kuantum. Berikut penjelasan masing-masing model. Yang pertama, teori atom Dalton tahun 1802. Dalton berpendapat bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Hal ini sesuai dengan gagasan yang sebelumnya yang telah dikemukakan oleh dua filsuf tadi, yaitu Demokritus dan Leucippus. Dalton mengemukakan model atom yang pertama yang berbentuk seperti bola pejal. Adapun kelebihan teori atom Dalton yang pertama yaitu merupakan orang pertama yang dapat menjelaskan perbedaan dari unsur dan senyawa dan mampu menjelaskan hukum kekekalan massa, hukum proporsi konstan, dan hukum proporsi ganda. Dan kekurangannya, tidak adanya partikel subpartikel atom. Dalton beranggapan bahwa atom tidak dapat dibagi lagi, sehingga tidak ada yang namanya proton, elektron, maupun neutron. Kemudian tidak bisa menggambarkan cara atom saling bergabung. Dan yang ketiga, atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya tidak bisa dideskripsikan. Yang keempat, yaitu hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya antar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Dan yang terakhir, sifat listrik tidak bisa dideskripsikan. Yang kedua, teori atom Thomson tahun 1904. Thomson menyetujui pendapat Dalton yang beranggapan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif. Namun, muatan positif ini dinetralkan oleh elektron yang menyebar rata di dalamnya. Thomson mengibaratkan model atom yang dikemukakannya seperti roti kismis, dengan roti yang mengibaratkan muatan positif dan kismis yang mengibaratkan muatan negatif. Adapun kelebihan dan kekurangan teori atom Thomson, yaitu yang pertama kelebihannya, atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron, atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan.
Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian, atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Kemudian, yang ketiga, teori atom Rutherford. Menurutnya, atom terdiri atas muatan positif yang berkumpul di bagian tengah yang disebut sebagai inti atom. Partikel bermuatan positif kemudian dinamakan proton. Adapun kelebihan dan kekurangan teori atom Rutherford, yaitu yang pertama, kelebihannya merupakan orang yang pertama menemukan tentang pergerakan elektron dalam orbit atau lintasan yang mengelilingi inti. Teori ini kemudian digunakan dalam model atom modern tentang kulit dan subkulit atom, dan dapat menjelaskan ukuran inti atom, serta dapat menjelaskan struktur atom. Adapun kekurangan teori ini, yaitu tidak dapat menjelaskan kestabilan lintasan elektron. Yang kedua, yaitu mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Yang ketiga, tidak menjelaskan elektromagnetik, distribusi elektron, dan energinya. Terakhir, tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Selanjutnya, yang keempat, teori atom Bohr. Menurutnya, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron disebut kulit atau tingkat energi elektron. Kemudian, Bohr mengajukan model atom yang mirip dengan sistem tata surya, di mana inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang ada di dalam kulit, persis seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planetnya. Adapun kelebihan dan kekurangan teori atom Bohr, yaitu yang pertama, kelebihannya dapat menyempurnakan teori sebelumnya, salah satunya teori atom Rutherford, dan dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Selain itu, dapat menjelaskan elektron yang beredar mengelilingi inti atom yang mempunyai lintasan atau energi. Jika ingin berpindah dari kulit yang lebih rendah ke lebih tinggi, maka akan menyerap energi. Sedangkan dari kulit yang lebih tinggi ke yang lebih rendah akan melepaskan energi. Adapun kekurangan teori ini, yaitu hanya dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Tetapi untuk spektrum atom yang lebih kompleks atau lebih besar, jumlah elektron lebih banyak. Ketika elektron mengelilingi inti atom lintasan tertentu, terbentuk lintasan bukan lingkaran, tetapi terbentuk elips. Dan Bohr beranggapan elektron bukan hanya sebagai partikel, tetapi sebagai partikel dan gelombang.